Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas bagaimana hasil debat Capres-Cawapres yang diadakan kemarin pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Ya. Jadi kita sama-sama telah melihat bagaimana kemarin debat para capres. Ya. Kemarin nomor urut 1 Anies Baswedan terlihat menyerang kepada cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam debat tersebut suasana sempat memanas karena lagi-lagi Capres nomor urut 1 menanyakan bagaimana rasanya apabila tidak berada dalam koalisi pemerintahan. Akibat sentilan dan pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1, Prabowo menanggapi dengan sedikit memanas. Mengatakan kira-kira bahwasanya dia pernah menjadi oposisi bersama dengan Anies Baswedan, yang mana pada saat itu Anies Baswedan pernah datang ke rumah beliau, sehingga beliau, dalam hal ini Anies Baswedan, bisa terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi bahwasanya Anies Baswedan menyoroti bagaimana pemerintahan Jokowi sekarang ini dianggap sudah tidak demokratis. Lalu ditanggapi oleh Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya kalau pemerintahan Jokowi otoriter, maka tidak mungkin Anies Baswedan bisa menjadi gubernur. Ya, jadi Pak Prabowo selalu mengcounter bagaimana kepemimpinan Jokowi menurut beliau sudah baik. Lagi-lagi ketika Ganjar Pranowo, Cawapres nomor urut 3, bertanya kepada Pak Prabowo mengenai bagaimana tanggapan beliau adanya pengadilan HAM, lalu orang-orang yang hilang apakah bisa diketemukan tempat mereka dikuburkan agar orang tua para korban dapat berziarah. Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam pemerintahan ini wakil presiden dari Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD, sebenarnya mengetahui tersebut. Lagi-lagi Prabowo mengatakan jangan isu-isu dari pelanggaran HAM ini setiap 5 tahun diangkat kembali. Kasus pelanggaran HAM yang selama ini selalu menjadi topik-topik hangat atau menjadi bahan untuk membongkar atau menjatuhkan
Prabowo, maka apabila Ganjar terpilih menjadi presiden di tahun 2024, dia akan segera menuntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, jadi debat kemarin semua rakyat Indonesia melihat cukup panas. Bahkan ketika Prabowo menanyakan bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai gubernur, adanya polusi udara di Jakarta, Anies Baswedan menanggapi mengatakan bahwa polusi udara itu tidak seperti tidak punya KTP, karena bisa saja masuk dari mana saja. Karena apa? Karena setiap hari polusi udara itu kadarnya berbeda-beda. Kalau misalnya pemerintahan DKI pada saat dia menjabat, tapi ternyata menurut beliau bahwasanya polusi udara itu berdasarkan hasil alat rekam deteksi polusi udara itu tidak sama setiap harinya, berbeda-beda. Makanya menurut Anies, kalau beliau dipercaya oleh masyarakat menjadi capres presiden 2024-2029, maka dia akan membuat deteksi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi debat kemarin itu sangat panas, ya. Ada juga gimmick-gimmick yang dibuat oleh Pak Prabowo ketika hasil pertanyaan atau jawaban yang diberikan itu sudah melebihi waktu. Dia sampai begini ya, goyang-goyang ya. Kita disuguhkan dengan ya ada yang memanas, ada juga yang boleh dikatakan sedikit membuat hiburan, ya. Makanya para penonton di KPU kemarin banyak yang tertawa, ya. Tapi sebagian orang mengatakan bahwasanya gini yang dibuat oleh Pak Prabowo itu sangat kurang efektif lah, karena tidak menjawab ke substansi dari pertanyaan tersebut. Ya, tinggal kepada masyarakat. Hasil dari debat kemarin, saya yakin ya penilaian masyarakat akan berubah. Ya, kalau berdasarkan WA yang beredar mengatakan ada versi-versi ya, kita tidak bisa juga artinya mematok. Ada yang mengatakan bahwasanya hasil debat kemarin 8 untuk Ganjar, 7 untuk Anies, 5 untuk Prabowo. Ada juga yang mengatakan 8 untuk Anies, 7 untuk Ganjar, 5 untuk Prabowo, ya. Tapi artinya di sini antara Anies dengan Ganjar ini saling kejar mengejar rasa tingkat kepuasan dari hasil debat capres kemarin. Ya, jadi tinggal bagaimana masyarakat menilai apakah jawaban-jawaban dari capres tersebut memang sesuai dengan pertanyaan atau ke arah substansi dari pertanyaan tersebut. Ya, yang kita mau soroti lagi sekarang ini adalah bahwasanya hasil debat capres-cawapres itu memberi pelajaran kepada masyarakat. Inilah calon presiden yang akan Anda pilih. Tinggal Anda mau milih yang mana? Hanya yang beretorika saja? Hanya yang bisa gini-gini saja? Atau yang secara tegas? Ya, tinggal Anda memilih. Ya, karena kemarin jelas sekali siapa yang bisa menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh
KPU maupun pertanyaan antar para capres tersebut. Mereka kemarin saling beradu argumen, ya, tinggal Anda menilai apakah jawaban itu benar atau hanya ini doang pemanis atau retorika. Kelihatan siapa yang mampu menjawab, siapa yang bisa bicara berdasarkan keilmuan atau hanya menjawab sekelibet begitu saja. Ya, Anda bisa menilai siapa yang bisa menjawab tuh. Karena orang yang punya intelektual pasti dia menjawab berdasarkan data dan analisa. Dia mempunyai referensi buku-buku. Di closing statement, saya mau mengapakan closing statement para capres. Dia bilang begini, kalau untuk closing statement Anies Baswedan, capres nomor 1, kira-kira yang kami tangkap, dia mengatakan demikian. Ya, kami hanya mengutip sebagian. Dia katakan begini, lalu bagi anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan, saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk menjadi presiden. Bukan yang main-main untuk menjadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Itu kata Anies Baswedan dalam closing statement-nya. Artinya di sini menurut saya, dia menyoroti terkait dengan banyaknya laporan-laporan yang diajukan oleh cawapres tertentu atau relawannya terkait dengan situasi politik yang berkembang sekarang ini. Ya, bayangkan kemarin itu ada juga dilaporkan mantan Ketua KPK Agus Raharjo ke Mabes Polri terkait dengan statementnya. Ya, ini udah bahaya. Jadi kalau nanti terpilih capres-cawapres, kita rakyat memohon kepada Anda yang terpilih, jangan cuma retorika. Hapuskan itu undang-undang ITE tentang pasal karet yang menjerat masyarakat ketika bersuara mengkritik penguasa. Ya, jadi ini jelas sekali Anies Baswedan menyoroti bagaimana sekarang demokrasi sudah mulai ditekan. Sementara closing statement dari Prabowo Subianto nomor urut 2 mengatakan begini, kira-kira, tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri sendiri, kelompok kita. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika. Tetapi sungguh-sungguh cinta tanah air Indonesia akan maju negara hebat. Ya, kira-kira kalau menurut saya closing statement Prabowo Subianto mengatakan di masa periode Pilpres ini jangan ada lagi adu domba di dalam masyarakat. Ya, jangan seperti masa-masa Pilpres tahun 2014-2019 ya, yang di situ banyak sekali isu-isu sara yang berkembang ya. Jadi Prabowo berharap jangan ada isu-isu sara lagi di pemilu tahun 2024 ini. Ya, berharap kita harus mementingkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa lebih baik ketika hasil Pilpres dan Pileg ini selesai, kita tetap bersatu. Sementara closing statement dari Ganjar Pranowo, kami mengutip kira-kira demikian.
Panggilan sejarah inilah yang coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul, bagaimana kita memberikan afirmasi terhadap kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Bagaimana pemerintah bisa betul-betul melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin yang tertinggi, yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat-set, dia berkatakan. Ya, jadi closing statement dari Ganjar itu kira-kira karena dia awal mengatakan dia menemukan bertemu dengan seorang ibu ya di Papua, seorang pendeta di Papua yang ternyata mereka sangat sulit ya mendapatkan fasilitas atau ya ketemu juga dengan ibu seorang guru ngaji di Aceh kalau nggak salah, kira-kira awal dari Ganjar memberikan ini ya statementnya ya. Jadi dia berharap ke depannya bahwasanya pemimpin Indonesia nih harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, dia juga berharap bahwasanya ke depannya orang-orang yang penyandang disabilitas juga dilibatkan dalam ini ya, dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jangan karena mereka disabilitas orang-orang mengesampingkan mereka. Ya, jadi luar biasa sebenarnya ini ya harapan-harapan dari capres-cawapres tersebut. Kita sih berharap ini juga bukan hanya retorika mereka bertiga ketika salah satu dari capres tersebut nanti terpilih 2024. Tapi ini bukan akhir dari debat ini ya, karena ada masih debat-debat selanjutnya, baik capres dan cawapres. Ya, nanti kita lihat ini masih pemanasan, belum yang sesungguhnya menurut saya. Nah, saya mau menyorotin satu hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya, saya menyorotinya begini karena ternyata hasil dari survei Litbang Kompas, elektabilitas dari cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD itu melorot ke urutan ketiga. Bayangkan. Padahal tadinya elektabilitas dari cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud itu paling tinggi. Tapi ternyata hasil ini survei Litbang Kompas ya yang diadakan jajak pendapat pada tanggal 29 November sampai dengan 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas nomor urut 3 melorot ke bawah, sementara elektabilitas nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran naik ke nomor urut 1 ya. Bayangkan, elektabilitas nomor urut 2 malah naik di teratas, mengalahkan Ganjar Pranowo. Elektabilitas dari Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memiliki elektabilitas sebesar 39,3%. Ya, jauh meninggalkan capres-cawapres lainnya. Sementara Anies menduduki posisi kedua dengan perolehan Anies Baswedan Mohaimin memperoleh 16,7%. Disusul selanjutnya oleh capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 15,3%. Ya, jauh sekali meninggalkan. Tapi
berdasarkan hasil Litbang Kompas tersebut, terdapat 28,7% undecided voters. Undecided voters ini artinya orang yang belum menentukan pilihan capres-cawapres mana yang akan dia pilih. Undecided voters ini bisa timbul, ya, ada keraguan-keraguan dari pilihan mereka, ya. Undecided voters ini merahasiakan pilihan mereka. Bisa juga undecided voters ini akan menentukan pilihannya setelah nanti debat capres-cawapresnya. Dia baru menentukan, oh iya, ini yang lebih baik. Bisa juga undecided voters ini menentukan berdasarkan arahan dari orang terdekatnya. Misalnya ibunya atau bapaknya, ya, dia akan menanyakan di saat-saat hari terakhir mau pencoblosan, detik-detik terakhir dia akan menanya, Ma, Pak, mana menurut orang tuanya dia menentukan pilihan kepada Ganjar atau yang sebaliknya, maka dia akan menentukan sana. Itulah undecided voters. Dia belum tahu atau belum menentukan, dia masih diam. Karena masih terus menilai siapa calon presiden dan wakil presiden. Artinya, angka 28,7% itu sangat tinggi. Kalau itu pergi ke Ganjar, ya, berarti hasil perolehan Ganjar bisa mencapai 44%. Kalau disandingkan kepada Anies, bisa mencapai 45% kira-kira. Ya. Kalau disandingkan kepada Prabowo, bisa mencapai kira-kira 67% atau 68%. Ya, tapi menurut saya, ya, bisa saja nih Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Kalau melihat hasil survei Litbang Kompas yang memaparkan bahwasanya ada 28,7% undecided voters. Undecided voters, ya. Jadi hasil survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi. Menurut metodenya, bahwasanya margin errornya lebih kurang 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak kesederhanaan. Ya, mudah-mudahan bagi capres yang masih di bawah seperti Pak Ganjar bisa ini, ya, menata kembali bagaimana komunikasi kepada masyarakat. Kita herannya karena apa? Bahwasanya menurut hasil survei ternyata soliditas dukungan dari orang-orang pemilu tahun 2019 yang memilih PDIP kepada Ganjar pada Agustus 2023 mencapai 60,6%, ya. Soliditas orang-orang pemilu tahun 2019, ya, sampai dengan Agustus 2023 sebenarnya 60,6%. Tapi sekarang sudah menurun tinggal ke 40,7%. Turun 20%. 20% hilang dukungan masyarakat yang 2019 hilang dari PDIP. Kemana nih? Ya, ternyata ada fenomena split ticket voting. Ya, split ticket voting itu di mana seseorang tidak memilih capres yang diusung oleh partai politik. Ya, split ticket voting, misalnya dia bisa memilih capresnya, tapi dia tidak memilih calegnya. Bisa juga dia memilih calegnya, tidak memilih presidennya. Ya, jadi masukan saya kepada PDIP, sekiranya PDIP mendengarkan ini, ya, Anda partai PDIP harus memberikan edukasi kepada masyarakat atau jangan membiarkan orang-orang yang
tidak punya kapasitas berbicara mengenai partai PDIP. Ya, karena zaman milenial sekarang ini, orang-orang milenial generasi Z itu tidak suka kepada caleg-caleg yang tidak punya integritas tapi berbicara tentang partai. Ya, kaum milenial lebih senang ketika juru bicara partai tersebut adalah kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum intelektual yang mempunyai track record bagus. Ya, bukan kepada caleg bermasalah tapi dia menanggapi. Ini membuat partai Anda akan rusak. Ya. Jadi bahwasanya ada fenomena split ticket voting, ya banyak unsur-unsurnya. Salah satunya itu tadi, ketika salah satu partai misalnya memberikan statement, yang memberikan statement itu bukan orang yang punya intelektual, dia anggap itu masih intelektual di bawah, atau bahkan hanya bisa membuat kegaduhan, maka bisa jadi suara partai Anda bisa tergerus, bahkan capres Anda bisa tidak dipilih oleh masyarakat. Jangan biarkan ya orang-orang bermasalah Anda biarkan bicara tentang partai Anda. Ya, itu akan merusak partai Anda ke depannya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa kami bahas pada hari ini. Lagi-lagi debat capres kemarin bukan akhir dari cerita ini. Ya, masih ada debat-debat berikutnya. Ya. Dan saya berharap kepada masyarakat Indonesia untuk Anda memilih ya caleg yang berintegritas, bukan caleg bermasalah. Ingat, masa depan Anda atau bangsa ini ditentukan oleh legislatif yang Anda pilih dan juga capres-cawapres yang Anda pilih. Bagaimana ke depannya? Kita harus ingat filosofi ikan. Ketika kepalanya busuk, maka sampai ekor akan busuk. Ya, pilihlah orang-orang yang bisa membawa aspirasi Anda untuk masa depan atau bisa menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Kalau yang Anda pilih sudah pernah bermasalah dengan hukum, bagaimana lagi dia akan memperjuangkan aspirasi Anda? Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Ingat, kalau selesai pemilu, ya, kita harus selalu rukun. Jangan gara-gara capres-cawapres kita sesama anak bangsa saling gontok-gontokan. Bukan ini akhir dari bangsa Indonesia di Pilpres atau Pileg ini. Masih panjang. Ya, jadi jangan kita saling gontok-gontokan. Terima kasih bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe. Tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya agar ada video-video baru Anda akan mengetahuinya. Silakan berkomen, share kepada teman-teman Anda. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip. Channel ini channel pendidikan politik dan hukum. Ya, kita akan membahas bagaimana hukum politik di Indonesia supaya lebih bermartabat. Ya, itu aja bisa kami sampaikan. Tetap semangat. Selamat siang.